Pagi, Dok. Selamat pagi, selamat datang di klinik kasih GBDI Situbondo. Ada yang bisa saya bantu? Mata saya ini buram dan telinga saya ini mengalami gangguan. Bagaimana solusinya, Dok? Sudah berapa lama? 1 bulan. Sudah 1 bulan. Usia berapa sekarang, saudara? 29. 29 hari. Memang indera, panca indera kita, mata dan telinga, itu sangat vital, terutama di dalam kehidupan kita, terutama kehidupan rohani kita. Ya, walaupun ada di samping dua indera tadi, tetapi kenapa mata dan telinga yang harus kita perhatikan? Kalau dibiarkan, apalagi usia berapa 29. sekarang, apalagi masih usia muda, kalau dibiarkan lama-lama akan menjadi buta dan tidak mendengar, atau dikatakan buta dan tuli. Tetapi saudara tepat waktunya untuk datang kepada klinik kami. Kami akan memberikan konsultasi. Ya. Yang pertama, ya, kalau kita lihat dari firman Tuhan dari Yesaya pasal 35 ayat 4 dan 5, saya bacakan. Ayat 4, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Saudara jangan tawar hati, ya. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Tadi saya katakan ini tepat kalau masih usia muda, saudara datang kepada yang ahlinya untuk menyembuhkan. Ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelekkan, ya, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Jadi pas mata dan telinga. Memang dua indera ini sangat penting. Ya, dua indera ini sangat penting, terutama di dalam pengenalan kita terhadap Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Jangan takut, tadi jangan tawar hati. Ada solusi, atau kenapa kita harus memperhatikan dua indera kita. Yang tadi, walaupun banyak, saya sebutan tadi banyak indera, baik yang kita kenal adalah indera pengecap, atau dalam hal ini mulut atau lidah, ada lagi indera hidung kita untuk menghisap, untuk menghirup, ada lagi indera telapak tangan kita, ini juga dikatakan indera. Tapi kenapa mata dan telinga kita yang sangat penting, ya, untuk kita perhatikan? Ini menyangkut masalah kerohanian. Masalah kerohanian dan pengenalan kita terhadap Kristus atau juru selamat kita. Ya. Ada beberapa tahap. Kalau saudara tidak kenal, maka saudara tidak akan selamat. Bagaimana bisa selamat kalau kita tidak mengenal juru selamat kita? Tahap pertama harus pengetahuan. Tahap pertama harus kita mengetahui siapa juru selamat kita. Untuk apa kita mengetahuinya? Kita lihat di 2 Petrus, ya, 2 Petrus
2 Petrus 1 ayat 5 dan 8. Saya bacakan. Dua Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan pada imanmu kebajikan. Nah, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 8. Yang penting harus tahu, pengetahuan. Ya. 8 sekarang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pertama-tama memang kita harus mengenal agar tadi saya katakan iman kita agar terus tumbuh. Memang kenapa indera kita kalau sudah kenal, indera kedua-dua kita mata maupun telinga, ya saya katakan tadi, ini tingkat responsifnya atau respon lah, penyerapan terhadap apa yang mungkin kita baca, mungkin kita dengar. Setiap orang itu beda, tetapi berdasarkan penelitian, ya, tingkat responsif itu dari indera melihat, dalam hal ini mata itu hanya 83%. Mata kan untuk membaca, sedangkan tingkat pendengaran itu 11% untuk mendengar atau telinga, ya itu menyangkut masalah suara. Jadi melihat, mendengar atau membaca dan suara ini saling berkaitan. Kita akan punya mata hati, ya itu bisa didengar, ya kalau kita melihat, ya melihat, membaca itu tidak harus bisa bersuara, ya membaca dengan mata hati, ya membaca hati, tetapi yang mendengar hati. Jadi responsif yang saya katakan tadi 83% itu untuk melihat dan 11% untuk mendengar. Ada firman Tuhan yang di dalam Roma atau kitab Roma 10, ya. Kitab Roma 10. Kitab Roma pasal 10 ayat yang ini sudah tidak asing lagi bagi saudara. Kitab Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi saudara bisa banyak membaca, banyak mendengar agar iman saudara lama-lama akan kuat dan kehidupan saudara dalam pengenalan terhadap Kristus akan makin hari makin kuat. Ini tahap yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, ya tadi kalau bahasa komunikasinya tahu dulu. Tadi tahu. Tahap kedua harus mau atau merubah sikap, atau dikatakan sikap itu bisa dikatakan budi. Ya, budi. Dalam firman Tuhan, ya, di dalam kitab Roma, kita kembali ke kitab Roma. Jadi apa yang dikatakan dalam pasal 12, ya, pasal 12 ayat yang kedua. Pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau dikatakan di sini pembaharuan budi, ya pembaharuan budi. Memang di tahap pertama itu harus tahu dulu, karena kita tahu akan menambah iman kita kepada Kristus. Dan sikap yang kedua atau budi dikatakan tahu, mau,
yang di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2, pembaharuan budi. Ya. Terus untuk tahap yang ketiga bagaimana? Tahap ketiga itu saudara harus mampu melakukan firman-firman Tuhan. Ya, melakukan firman-firman Tuhan. Apa yang saudara tadi pertama tahu, terus yang kedua sudah memperbarui budi kita. Untuk tahap yang ketiga harus mampu melakukan firman. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 48, kitab Yesaya kembali ke 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, jadi urut-urutannya memang harus tahu dulu. Tahu apa yang di dalam kehidupan ini atau firman Tuhan harus saudara kuasai, pengetahuan. Ya, yang tadi saya katakan responsif untuk melihat itu 83% dan mendengar itu 11%. Ya. Dan ini yang akan meningkatkan iman dan percaya saudara. Dan yang kedua adalah sikap atau budi atau mau atau kemauan, ya, perubahan, pembaharuan budi. Yang ketiga adalah kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Ada memang kalau bahasa komunikasinya memang orang itu harus tahu dulu, tahu siapa Tuhan Yesus, apakah bisa menolong saya apa tidak. Nah, itu harus saudara kuasai. Ya, baru saudara tahap kedua pembaruan budi tadi ya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk melakukan firman-firman Tuhan. Ya. Dan masih banyak mestinya yang harus saya jelaskan kepada saudara ya, agar saudara pendengaran maupun penglihatan dan pendengaran bisa pulih, bisa sehat kembali ya, agar saudara bisa menjadi orang-orang yang penuh berhikmat, punya iman yang sekuat baja di dalam menghadapi kehidupan ini. Nanti saya kasih resep. Kalau memang ini secara rohaninya, tapi secara fisiknya saudara harus percaya di dalam Yeremia ya, dalam Yeremia saya coba lihat dari firman Tuhan dari firman Tuhan dari Alkitab ya, Yeremia pasal 30, Yeremia pasal 30 ayat yang ke-17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Ya. Yang A itu. Lanjutnya, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau, ya, orang buangan, yakni sisa yang tidak seorang pun menanyakannya. Ini adalah janji Tuhan secara jasmani. Tadi yang pertama itu secara rohani, saya katakan. Ya. Ada lagi dari Markus, ya, Injil Markus pasal 10. Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-51 dan 52. Ini penting bagi saudara di dalam menjalani hidup ini. Saya bacakan. Ini kisah Bartimeus. Mungkin saudara pernah mendengar kisah ini, ya. Saya bacakan. Markus pasal 10 ayat 51 dan 52. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku
perbuat bagimu. Ya, Bartimeus ini orang buta, tapi karena ingin disembuhkan, ya, oleh sebab itu datang kepada Tuhan Yesus. Jawab orang buta itu karena ditanya oleh Yesus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi Bartimeus itu orang buta. Nah, begitu diselamatkan, akhirnya mengikut Yesus. Buta. Sekarang bagaimana kalau secara jasmaninya ada yang pendengarannya, ya, itu di dalam Markus juga, Markus pasal 7 ya, Markus pasal 7 ayat 31. Markus 7 ayat 31. Ini perikopnya Yesus menyembuhkan seorang tuli, ya. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, ya. Ayat 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka ayat ke-35, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Inilah kisah-kisah kesembuhan atau mujizat yang sudah dilakukan Yesus. Oleh sebab itu, pertama tadi, saudara, tepat kalau masih belum parah dalam penglihatan maupun pendengarannya, saudara datang kepada Tuhan Yesus. Ya, belum, dan itu akan secara rohani, akan pengenalan saudara akan dikuatkan dulu siapa Yesus sebenarnya, ya, dan pengenalan dengan pengetahuan, dan saudara bisa merubah sikap, ya, sikap atau pembaruan budi di dalam menjalani hidup saudara. Dan yang ketiga tadi adalah kemampuan untuk melakukan atau menjalankan firman Tuhan, itu harus saudara tingkatkan, ya. Dan nanti akan saya kasih resep, ya, resep terutama secara jasmani, ya. Saudara harus banyak makan vitamin juga untuk mata, ya, dan juga kebersihan telinga harus tetap dijaga agar saudara bisa mata dan telinganya untuk sehat terus. Saya kira itu bisa saya bantu. Saya kasih resep, ya. Iya. Nanti bisa ditebus, ya, bisa dilihat di rumah. Ini secara jasmaninya, ya. Ini sebentar, nama tadi, ya. Nah, bisa dibaca-baca di rumah untuk menguatkan dan melakukannya tiap hari, ya, dan tetap bersandar kepada firman Tuhan, dan Yesus pasti akan menolong saudara. Saya kira itu, ya. Lain kali kalau memang masih ada keluhan, bisa ditanyakan kembali kepada saya. Terima kasih, sampai bertemu kembali.